Hi everyone, welcome back to my YouTube channel DGI Production. Balik lagi bersama gua Giovanni. Video kali ini sangat spesial karena bertepatan dengan Christmas atau Hari Raya Natal. Maka di momen yang spesial ini, gua akan menceritakan asal-usul dari Santa Claus atau yang biasa kita dengar Sinterklas dari berbagai belahan dunia. Pasti pada penasaran kan? Tetap pantengin video ini and let's go check it out. Yang pertama, The Yule Lads. Legenda Natal asal Iceland atau Islandia ini digambarkan dengan 13 Sinterklas yang disebut dengan Yule Lads. Yule Lads ini digambarkan sebagai 13 troll yang sangat jahat dan sangat iseng, di mana keisengan Yule Lads sangat berbeda-beda di setiap tahunnya. Namun, seiring perkembangannya zaman, sosok Yule Lads yang melegenda dan terkenal jahat mulai berubah menjadi sosok Yule Lads yang baik. 13 hari sebelum malam Natal tiba, Yule Lads akan memberikan kado kepada anak-anak di Iceland atau Islandia, di mana selama 13 hari berturut-turut, sosok troll yang berbeda-beda akan bergantian mengunjungi anak tersebut. Dan ketika yang dikunjungi adalah anak baik, maka Yule Lads akan memberikan hadiah yang baik. Tetapi apabila yang dikunjungi adalah anak yang nakal, maka Yule Lads akan memberikan kentang busuk. Yang kedua, Tomte. Legenda Tomte berasal dari Switzerland. Tomte digambarkan sebagai sosok gnome atau peri goblin, di mana berwujud kecil dan mengenakan topi kerucut berwarna merah. Tomte biasanya tinggal di dekat peternakan atau pertanian milik warga, di mana sosok Tomte selalu mengawasi keluarga dari para petani yang memiliki peternakan dan pertanian. Dan apabila keluarga pemilik peternakan atau pertanian tersebut berbuat jahat, maka Tomte selaku Sinterklas versi Switzerland tidak akan segan untuk melukai atau bahkan membunuh hewan milik keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu Christkind. Legenda Christkind dapat kita temui di berbagai negara di belahan dunia seperti negara Jerman, Austria, Italia, dan Brazil, di mana sosok Christkind dapat diartikan sebagai anak Kristus dan digambarkan sebagai malaikat kecil berwujud seperti anak kecil. Digambarkan sebagai anak kecil berambut pirang dan memiliki sayap di kedua punggungnya seperti malaikat-malaikat pada umumnya. Christkind dapat juga disebut sebagai Tuhan Yesus versi baby atau bayi. Namun, ada beberapa orang yang mempercayai Christkind adalah sosok perempuan. Namun, hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan. Ketika malam Natal tiba dan pada saat Christkind membagi-bagikan hadiah di rumah-rumah, sosok Christkind tidak pernah menampakkan wujudnya. Namun, Christkind selalu memberikan sinyal atau kode ketika hendak memasuki rumah-rumah warga. Sebelum memasuki rumah warga, Christkind selalu membunyikan bel yang ada di setiap rumah warga. Yang keempat yaitu Belsnickel. Legenda Belsnickel sangat populer di komunitas Jerman dan kaum Belanda di Pennsylvania, US.
di mana legenda ini menceritakan bahwa sosok Santa Claus memiliki banyak pengikut dan salah satu pengikutnya berfungsi atau bertujuan untuk menakuti anak-anak agar anak-anak senantiasa berbuat baik. Salah satu pengikut dari Santa Claus yang berfungsi untuk menakuti anak-anak adalah si Belsnickel, di mana sosok Belsnickel digambarkan sebagai sesosok pria yang bertubuh besar, mengenakan topeng, memiliki pakaian yang compang-camping dan lidah yang sangat panjang, dan sering menakuti anak-anak. Terlebih ketika malam Natal tiba, Belsnickel akan datang ke rumah-rumah dan menghampiri anak-anak untuk menakuti anak-anak tersebut. Tapi ketika Belsnickel bertemu dengan anak baik, maka Belsnickel akan memberikan permen pada anak tersebut. Dan apabila yang ditemui Belsnickel adalah anak yang nakal dan jahat, maka Belsnickel akan memberikan batu bara yang panas. Yang kelima ada Père Noël. Père Noël dapat diartikan sebagai Papa Noel, yang merupakan Santa Claus versi legenda Prancis, di mana Père Noël memiliki banyak kemiripan dengan Santa Claus. Seperti yang pertama, mereka sama-sama tinggal di kutub utara. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki janggut berwarna putih. Dan tidak ketinggalan, Père Noël juga mengenakan jaket merah yang sangat ikonik dengan Santa Claus. Yang berbeda adalah Père Noël menunggangi keledai yang bernama Gouy atau disebut sebagai mistletoe dalam bahasa Perancis. Ide Santa Claus menunggangi keledai inilah yang membuat anak-anak di Perancis pada saat malam Natal selalu menaruh sepatu-sepatu mereka di depan perapian, kemudian anak-anak tersebut mengisi sepatu-sepatu mereka dengan snack dan wortel. Anak-anak tersebut bertujuan mengisi snack dan wortel untuk memberikannya kepada Gouy, si keledai yang ditunggangi oleh Père Noël. Dan anak-anak tersebut berharap agar Père Noël memberikan imbalan terhadap snack dan wortel yang telah mereka berikan. Dan Père Noël selalu memberikan hadiah yang tidak besar, sehingga hadiah tersebut cukup dimasukkan ke dalam sepatu dari anak-anak. Yang keenam ada Krampus. Jika Sinterklaas biasanya digambarkan sebagai sosok pria berjanggut putih yang menyenangkan dan suka membagi-bagikan hadiah, sosok Santa Claus Krampus versi Jerman ini sangat aneh dan berbeda. Kenapa? Karena sosok ini mengingatkan kita akan Belsnickel di Eropa, di mana sebelum Santa Claus membagi-bagikan hadiahnya, biasanya ada para pengikutnya yang bertugas untuk menakut-nakuti anak-anak agar anak-anak tersebut berbuat baik. Tapi Krampus lebih menyeramkan dari Belsnickel, di mana sosok Krampus digambarkan sebagai sosok yang tinggi besar, menakutkan. Dan Krampus sendiri memiliki arti claw atau cakar. Jadi bayangkan di mana sosok Krampus yang tinggi besar dan memiliki cakar. Kemudian sosok Krampus tersebut akan mendatangi anak-anak dengan membawa ranting pohon birch. Krampus akan menghukum anak-anak yang nakal dan jahat agar mereka berbuat baik. Tetapi apabila anak-anak tersebut tidak patuh dan tetap berbuat nakal, maka Krampus akan memasukkan anak tersebut ke dalam karung dan membuangnya ke neraka. Tetapi ada beberapa versi cerita di mana sosok Krampus akan menculik anak tersebut, memasukkannya ke dalam karung dan menenggelamkannya ke dalam sungai. Ih, ngeri banget ya guys.
Yang ketujuh ada La Befana. La Befana merupakan legenda Santa Claus yang berasal dari Italia, di mana sosok ini agak sedikit berbeda dan unik, di mana sosok Santa Claus biasanya digambarkan dengan sosok pria berjanggut putih dan mengenakan jaket merah yang sangat ikonik, sedangkan La Befana digambarkan sebagai sosok perempuan yang menggunakan sapu terbang untuk terbang, dan hal tersebut mengingatkan kita dengan Harry Potter. La Befana suka membagi-bagikan hadiah seperti Santa Claus pada umumnya. Hanya yang berbeda adalah La Befana membagikan semua hadiah ke anak-anak, baik anak yang baik maupun anak yang nakal atau jahat. Di mana apabila anak nakal atau jahat akan mendapatkan hadiah berupa batu bara panas. La Befana akan datang ke rumah anak tersebut melalui cerobong asap dan menaruh hadiah tersebut di depan perapian. Dalam legenda Italia, Befana dapat diartikan sebagai orang yang suka menjaga kebersihan rumah, sehingga sosok La Befana akan membersihkan lantai di sekitar cerobong asap sebelum La Befana meninggalkan rumah tersebut. Yang kedelapan ada Ded Moroz. Ded Moroz merupakan legenda Santa Claus yang berasal dari Rusia, di mana sosok Ded Moroz memiliki arti kakek Frost. Ded Moroz agak berbeda dengan Santa Claus pada umumnya, di mana biasanya Santa Claus memberikan hadiah kepada anak-anak dengan cara mengendap-endap agar tidak ketahuan, sedangkan Ded Moroz akan memberikan hadiah tersebut secara langsung. Yang berbeda adalah Ded Moroz akan memberikan hadiah tersebut pada saat malam tahun baru. Hal yang sama juga akan ditemukan di Yunani, di mana hadiah-hadiah akan diberikan pada saat malam tahun baru. Yang uniknya lagi dari legenda Santa Claus Ded Moroz adalah diceritakan bahwa di Rusia orang-orang tersebut mengetahui keberadaan di mana Ded Moroz, si Santa Claus Rusia tersebut tinggal, yaitu di kota Ulilski Uzyuk, Vologda Oblast. Dan sama seperti Santa Claus, Ded Moroz juga memiliki pengikut, di mana Santa Claus biasanya diikuti oleh peri-peri kecil, sedangkan Ded Moroz memiliki pengikut, yaitu cucunya sendiri yang disebut Senguroka atau Snow Maiden. Yang kesembilan ada Sinterklaas. Sinterklaas adalah sosok Santa Claus yang berasal dari Nederland atau Belanda. Sosok Sinterklaas merupakan figur dari Saint Nicholas yang digambarkan sebagai kakek tua yang memiliki rambut dan janggut putih yang sangat panjang, serta menggunakan jaket merah yang menyerupai Santo. Yang menjadi berbeda adalah sosok Sinterklaas atau Santa Claus dari Belanda ini menunggangi kuda putih dan berbeda dengan Santa Claus yang ada di Amerika, di mana mereka menggunakan rusa. Sinterklaas juga memiliki pengikut atau pendamping yang sangat terkenal yang bernama Zwarte Piet, di mana Zwarte Piet memiliki tugas membawa karung berisi permen yang dibagi-bagikan untuk anak-anak baik, sedangkan untuk anak-anak nakal, Zwarte Piet akan menghukum mereka dengan sapu yang berasal dari ranting pohon willow. Zwarte Piet digambarkan sebagai sosok yang bermuka hitam, berambut keriting dan berwarna hitam, tetapi memakai pakaian yang sangat cerah. Kenapa sosok tersebut memiliki wajah yang hitam? Karena Zwarte Piet ditugaskan untuk membagi-bagikan hadiah dan
Zwarte Piet selalu melewati cerobong asap, menuruni cerobong asap dan menaiki cerobong asap, sehingga lama-kelamaan badannya hitam dan kotor. Yang ke-10 dan yang terakhir adalah Father Christmas. Singkat cerita, Father Christmas adalah sosok Santa Claus yang kita kenal sekarang ini, di mana sosok tersebut memiliki janggut panjang berwarna putih, mengenakan jubah merah, dan selalu membawa kantung yang berisi hadiah mainan untuk anak-anak. Sosok ini sudah ada sejak abad ke-16 yang berasal dari Amerika. Dan ilustrasi awalnya sangat berbeda, di mana pada awalnya digambarkan sebagai sosok orang tua yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Seiring dengan kepopulerannya yang semakin terkenal, sosok Father Christmas perlahan mulai berubah dan mengikuti dengan tema Natal sesuai dengan ciptaan Charles Dickens, di mana Father Christmas selalu memberikan dan membagikan hadiah-hadiah kepada anak-anak melalui cerobong asap dan menuruninya, kemudian menaruh hadiah tersebut di bawah Christmas tree atau pohon Natal. Nah, sekian 10 asal-usul Santa Claus dari berbagai belahan dunia. Gimana guys menurut kalian? Mungkin kalian punya versi cerita yang berbeda dari ke-10 cerita di atas? Nah, kalian boleh kolom komentar di bawah ini ya guys. DJI Production mengucapkan Merry Christmas for who celebrate. Thank you for watching and see ya!